Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Januari 2024. Saya Syarif Hidayatullah, guru SMA Negeri 2 Tarakan, mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 LPTK UNC Samarinda. Program studi Pendidikan Agama Islam akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Tarakan fase E kelas 10 dengan tema asuransi bank dan koperasi syariah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, saya cek kehadirannya dulu. Afifah Nurul Izzati, Alia Jamia, Andi Salwa, Desya Anandali Putri, Desi Dwi Maharani, Dewi Rahayu Yadilya, Dian Dini, Dwi Rizky Fadila, Zakia Nur, Eva Mutia, Fadila Syahina, Tika Vanita, Galuh Novanda, Iman Hidayat, Dwita Apriliani, Kailila Nada, Kirani Cahya Mentari, Maida Islamia, Marsha Nabila, Muhammad Aksa, Muhammad Rifki Fadila. Ada suratnya? Oke. Najwa Akira, Yasrina, Nova Sinanda, Nur Anissa, Nur Fadila, Rian Rahmat Ardiansyah, Salwa Nurul, Yona Gitawan, Wasil, Daira Nurul Azmi, Dal Sajila, Damdam, Sela Maulani Jana. Oke, berarti yang sakit cuma satu orang ya. Oke, hari ini kita masuk di bab 4, membahas tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Baik, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu apa yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, asuransi bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, kalian harus dapat menyajikan paparan. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Kita dengan kemudian pembelajaran project based learning. Kalian dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah. Hari ini kita akan bersama-sama membuat poster tentang bank syariah. Selanjutnya, kalian dapat mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, serta kalian dapat menunjukkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita sama-sama membaca Quran surah Ali Imran ayat 130. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Oke, silakan artinya dibaca di bawah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Imran ayat surat ketiga ayat ke-130. Oke, permainan dengan Kahoot. Silakan semua dibuka HP-nya. Ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan awal kalian. Soalnya hanya 10. Oke, baik. Di sini di layar sudah muncul barcode untuk materi saya. Silakan masuk menggunakan HP-nya masing-masing. Udah semua? Udah ya, saya mulai ya. Udah gabung semua? Makannya udah mulai. Udah. Ini gampang soalnya. Mana termasuk Bang Syarikat? Bang Mandi. Prinsip bagi hasil dalam Bang Syarikat berarti Maka dibaca kan sebagai praktik di antara dalam Oke. Hati-hati ya. Prinsip bagi hasil dalam berkaitan berarti Hijau coy, turun dalam.
Bacotnya ini. Ayo soal terakhir. Oke, baik. Itu adalah untuk penilaian awal untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian ketika belum mendapatkan materi. Sekarang kita akan langsung menuju materi. Cuma hari ini kita fokusnya di bank syariah. Oke, kita membahas bank syariah. Tadi kan ada soal pengertian bank syariah yaitu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah memiliki dasar hukum dan ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu aktivitas kegiatan usahanya harus berdasarkan syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh, kafah, dan konsisten atau istiqomah. Prinsip bank syariah coba dibaca Destia. Prinsip bank syariah. Yang pertama, menjalankan visi menghindari masyarakat berdasarkan syariat Islam atau akad kerja dan akad mudharabah. Yang kedua, menyalurkan dana berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, terbebas dari unsur maisir atau penjudian. Selanjutnya, terbebas dari unsur darar atau penipuan. Terbebas dari unsur haram, terbebas dari unsur jari, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan yang terakhir, dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat perbedaan bank syariah dengan konvensional kriteria. Dari segi pendapatan, kalau bank syariah itu bagi hasil. Kalau bank konvensional, dia pendapatnya dari bunga. Bunga itu apa tadi? Bunga itu sesuatu yang berlebihan, lipat ganda. Misalnya kalian minjam duit 10 juta konvensional, mungkin nggak kalian ngembaliinnya itu 10 juta juga? Kira-kira berapa kalian kembaliin? Bisa mungkin jangka waktu 5 tahun deh, temanya 5 tahun, kembali ini kira-kira taruhlah 13 juta. Yang 3 juta ini namanya bunga atau biasa disebut dengan riba kalau dalam Islam. Perbedaan bank syariah dan perbedaan objek investasi, maksudnya objek investasi, uang yang kalian tabung di bank itu kan pasti diputar lagi sama bank. Kalian kan pernah tabung di bank, uang dari kalian semua itu kan nggak mungkin dibiarin aja. Perbedaannya, kalau bank syariah itu pasti halal, maksudnya investasinya ke tempat-tempat yang halal. Misalnya perusahaan makanan yang halal, perusahaan minuman yang halal. Kalau bank konvensional, bank beli yang penting dia ya untuk misalnya kita tahu ada salah satu nama minuman haram namanya Bintang. Ini seandainya bisa menguntungkan, bank konvensional tidak akan ragu untuk menginvestasikan uangnya ke sini. Uang yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, hasilnya juga bisa menjadi haram. Kalau bank syariah tidak mungkin mau investasi di sini, karena ini minuman keras.
Jadi otomatis uang yang dihasilkan menjual barang haram itu hukumnya haram, dan yang dihasilkan pun menjadi haram. Itu perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Ke Dewan Pengawas, nomor 4, Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank konvensional tanpa DPS, Dewan Pengawas itu maksudnya yang mengawasi uangnya itu dipakai apa, sama seperti tadi investasinya. Kalau bank konvensional itu nggak peduli, karena mereka nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank syariah ada namanya DPS, yang itu gunanya untuk memastikan uang nasabah, uang kita semua yang ditabung di bank syariah tidak diinvestasikan ke tempat-tempat yang mungkin bisa ada unsur haramnya. Dan tadi yang saya beri contoh perusahaan minuman keras, nah itu perbedaan adanya DPS dan tidak adanya DPS. Oke, next ke manfaat bank syariah. Yang pertama adalah terbebas dari riba dalam konteks ekonomi, pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam. Penghitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil dana yang disimpan nasabah dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan. Selanjutnya, dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Inti dari semuanya adalah untuk kemaslahatan umat. Kita ke manfaat bank syariah. Selanjutnya kita praktik bank syariah pada kehidupan. Yang pertama, tabungan berbasis syariah, deposito berbasis syariah, gadai syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Oke. Nah, dari sini sekarang saya mau kalian untuk membuat kelompok. Kalian di sini untuk memaparkan kembali apa yang sudah kalian dapatkan dalam bentuk poster. Oke. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing. Itu bank syariah. Berarti kita harus masuk lagi ya yang ini? Iya kayak gitu. Tujuannya terus tuh contoh bank. Oke, yang presentasi adalah kelompoknya Iman. Silakan maju. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa yang lebih baik menabung di bank syariah atau konvensional adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syarat Islam dengan berpedoman utama kepada aluran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Terdapat 2 jenis bank syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS.
Bank konvensional. Dan bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Hasil dan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meminjam uang lebih baik dilakukan di bank syariah, sebab bebas dari bunga dan riba sesuai dengan syariat Islam dan memiliki beberapa keuntungan, yaitu berinfak, sistem bagi hasil, tidak ada biaya administrasi, dan lebih banyak opsi layanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih silakan tunjuk. Minta maaf ya kalau tidak. Kelompok selanjutnya silakan kelompoknya Dwi. Siapa ya? Oke, kelompok ini. Kelompoknya Eva. Ayo, mulai. Sebagian di sini, Mas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang asuransi syariah, bank koperasi syariah yang akan dibacakan oleh teman saya. Bang. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Tujuannya memiliki untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Kami sampaikan tentang bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pertama yang pasti, bank syariah itu benar dan pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Selanjutnya, sistem keuntungannya didapatkan dengan bagi hasil. Selanjutnya, sistem bagi hasilnya lebih rendah dan transparan. Oke, selalu tabungan yang rendah dan nasabah dipergunakan sesuai syariah. Yang tadi saya jelaskan tadi itu yang pasti di bank syariah adalah dananya digunakan sesuai dengan syariah. Bank syariah nggak akan mungkin investasi ke tempat-tempat yang menghasilkan uang yang ada kemungkinan unsur haramnya. Oke, penabung adalah mitra. Jadi di bank syariah kalian itu bukan sebagai kalau di bank konvensional itu soalnya apa ya? Nasabah. Kalau di bank syariah disebut dengan mitra. Mitra itu artinya rekan, seperti teman. Selanjutnya, dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Kita tulis lagi yang tadi. Jadi apakah kita melihat ada perbedaan setelah belajar dan sebelum belajar? Jadi saya akan memberikan soal khusus yang tadi. Jadi saya harapkan kalian sudah dengan karena sudah belajar tadi sudah bisa menjawab soalnya dengan lebih benar. Oke, masih ada yang salah? Satu di sini ya.
adalah? Dan nomor 1 adalah? Galuh. Galuh. Oke, buat para pemenang silakan memilih supaya tidak pada silakan. Ada banyak banget. Ya, ya, boleh. Oke, dengan dibagikannya hadiah kepada pemenang, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup hari ini, mari sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallah.